Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terkait dengan komputer ya. Ini pelajaran kelas 7. Baik, kita buka ke atasin dulu. Jadi komputer itu ada 3 unsur ya yang mempengaruhi proses ya. Yang pertama brainware atau pengguna atau manusia. Jadi manusia, hardware, perangkat kerasnya atau perangkat yang sempurna, perangkat fisik, intinya perangkat fisiknya. Kemudian yang ketiga software itu ada perangkat lunak. Ketiga bagian ini harus ada. Misalnya kita pegang HP, berarti kita manusia, hardware, handphonenya, softwarenya perangkat lunak. Foto di dalam handphone, aplikasinya, web browsernya, yang itu perangkat lunak. WA kita, WhatsApp, chatnya, itu perangkat lunak. Jadi ketiga ini pada intinya kita harus saling bersinergi. Yang lebih tinggi lagi misalnya perangkat keras apa, misalnya BTS Telkom yang perangkat keras, tiangnya. Kemudian softwarenya perangkat lunak ada yang untuk misalnya membuat jaringan itu jadi kencang, si pembuatnya ada, manusianya gitu. Seperti itu ya. Jadi ini saling bersinergi. Kemudian ini brainware ya. Tadi intinya ini sih, orang yang menggunakan. Nah, penjelasan menggunakan. Nah, ini memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Nah, contohnya ini programmer, hacker, atau orang yang sedang melakukan surfing di internet. Terus perangkat keras komputer yaitu atau hardware adalah semua bagian fisik komputer. Jadi semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Yang dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Kemudian yang ketiga perangkat lunak tadi, ini dalam bahasa Inggrisnya software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer. Jadi ini fisiknya tidak kelihatan, secara digital, termasuk program komputer atau dan dokumentasinya, program komputer, fotonya, tulisannya atau dokumen tulisan kita atau sistem komputer, misalnya Windows-nya, Linux-nya atau Macintosh yang tidak berwujud. Ini perhatikan, tidak berwujud. Istilah ini menunjukkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Jadi itu ya perbedaan hardware dan software. Kemudian yang kita lihat ke bawah ini ya, tadi ini singkat brainware, ada programmer ya, orang itu ada yang game programmer, ada yang software developer, ada YouTuber, ada yang network engineer. Ini semua rata-rata pengguna. Kemudian ada perangkat keras hardware. Perangkat keras hardware ini kita kalau baca buku agak bingung nih Bapak juga
rada-rada nggak ngerti, tapi kalau di buku sih langsung ujung-ujung ke perangkat keras input. Jadi perangkat keras itu ada 3. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Jadi kalau perangkat input itu dilihat dari fungsinya, dia memasukkan data ke dalam proses, contohnya keyboard, mouse, light pen, mikrofon, scanner, web kamera. Ini input ya. Kemudian proses yang udah pasti ketahui kalau di PC itu ya CPU ya, Central Processing Unit. Ini di dalamnya nanti dibahas lagi, ada namanya hard disk, yang itu prosesor, ada memori, ada CD ya, CD-ROM, terus dan yang paling penting ada mainboardnya. Mainboardnya itu papan yang untuk menempatkan memori, menempatkan sound card dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada output. Output itu monitor, printer dan scanner. Jadi dari fungsinya dia menampilkan data. Monitor ini kalau printer datanya keluar lewat kertas. Kalau scanner, scanner nggak masuk ini. Sound ini, sound atau suara ya, seperti itu ya. Jadi ini yang menampilkan data monitor, printer dengan kertas, ini sound dengan suara, itu output. Kemudian perangkat lunak atau software, ini ada 3 juga yang terlihat yang disebut di sini, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi tadi sedikit disebut sih. Perangkat lunak sistem operasi itu yang menjadikan perangkat keras itu jalan. Jadi misalnya kayak Linux, yang terkenal sih Windows, Linux, Macintosh, ada 3 ya raksasa sistem operasi. Kemudian ada aplikasi MS Office, banyak ya, Adobe dan web browser dan banyak lagi dan lain-lain. Ini jadi dan lain-lain ya, dan lain-lain. Oke, kemudian yang terakhir ada driver penyangga atau hardware. Ini untuk printer. Jadi printer ini kita istilahnya kalau di komputer itu ada namanya plug and play. Kalau dicolok tidak serta-merta langsung jalan, bisa berfungsi printernya. Ada kalanya kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Jadi si pabrik mengeluarkan yang namanya driver, nanti di-upload di add new hardware misalnya di Windows. Nah, file itu dimasukin ke add new hardware, nanti baru dipilih opsinya, nanti baru printer itu bisa dicolok ke listrik dan jalan gitu. Kalau selama itu driver itu belum ada atau belum dikasih, biasanya belum bisa jalan. Atau kita bisa masuk ke, misalnya kita menggunakan Epson ya, printer Epson. Biasanya di websitenya udah mereka menyediakan driver produk dari Epson tersebut gitu. Misalnya Epson. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya Bapak juga akan jelaskan
mengenai bagaimana gambaran caranya kita masuk ke Add New Hardware untuk printer. Baik, sedikit terakhir sebagai informasi juga, Bapak menyarankan ini ya, kalian juga harus cari-cari informasi di sini selain dari buku. Misalnya ini ide wikipedia.org, jadi Wikipedia berbahasa Indonesia. Jadi kita bisa nyari apa saja di sini, misalnya untuk pelajaran komputer, hardware, atau misalnya fungsi printer itu seperti apa. Pencetak ya, di sini dijelaskan ya, ada gambarnya, ya, ada definisinya. Minimal kita tahu baca-baca dulu sebelum belajar gitu. Jadi atau mungkin rumus-rumus matematika. Jadi ini buat tambahan aja sih kalau sebelum belajar. Jadi kalian apapun pelajarannya bisa ngambil bahan dari sini dulu, nanti untuk ditanyakan ke gurunya bisa. Mungkin ini yang ending yang Wikipedia ya. Terakhir pesan dari Bapak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, senantiasa protokol kesehatan. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.